Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari senyawa makromolekul, yaitu diantaranya karbohidrat. Jadi makromolekul itu ada polimer, karbohidrat, protein, dan lemak. Maka kita akan bahas ya perbedaannya antara karbohidrat yang ada di kimia dengan karbohidrat yang ada di pembelajaran biologi. Pada intinya sama dalam pengujiannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Robbi sodri sobri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat, menjadi berkah buat kalian, ilmunya bermanfaat dan mudah dipahami. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa shifaan wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahim. Semoga ilmunya itu dapat berguna juga bagi kalian, sehat, rizki yang berkah. Kita mulai ya anak-anak. Nah, adapun karbohidrat ini adalah pada KD sama seperti polimer, KD 3.7 dan KD 4.7. Di KD 37 ini adalah KD esensial masa pandemi COVID, yaitu siswa dapat menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan penggolongan makromolekul. Lalu KD 47 menganalisis hasil penelusuran informasi mengenai pembuatan dan dampak suatu produk dari makromolekul. Adapun tujuan pembelajarannya pada kali ini adalah menganalisis penggolongan dan struktur karbohidrat, mendeskripsikan dari sifat-sifat karbohidrat, lalu mendeskripsikan uji karbohidrat. Nah, di dalam karbohidrat ini masuk ke dalam makromolekul. Jadi makromolekul itu di peta konsep ada polimer, kemarin kita pelajari, karbohidrat dan protein juga kita akan pelajari juga, dan lemak ya. Ini semuanya tergolong dari makromolekul. Nah, di dalam karbohidrat dibagi 3, ada mono 1, di, dan poli. Maka kita pelajari satu per satu. Berdasarkan penggolongannya, karbohidrat nih dibagi menjadi 3 berdasarkan hasil reaksi hidrolisisnya. Jadi hidrolisis itu adalah karbohidrat yang direaksikan dengan air, jadi terhidrolisis. Ada yang menjadi monosakarida, ada yang menjadi di berarti gabungan dari 2 mono. Poli berarti gabungan dari lebih dari 2, disebut polisakarida. Monosakarida. Nah, untuk monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lagi. Contoh monosakarida adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Jadi inilah 3 monosakarida: glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, bagaimana struktur dari monosakarida yang glukosa, galaktosa, dan fruktosa? Glukosa dan galaktosa itu memiliki gugus fungsi yang sama. Nih kita lihat, gugus fungsi aldehid. Tetapi untuk fruktosa, fruktosa gugus fungsinya adalah keton. Jadi kalau glukosa, galaktosa termasuk gugus aldehid yang disebut dengan aldosa. Kalau fruktosa disebut golongan ketosa karena dia mengandung gugus fungsi keton. Monosakarida untuk glukosa berdasarkan atom C asimetrisnya yang pada nomor 5. Nih, nomor 5-nya kita dilihat dari mana. Nah, ada yang mengarah ke D,
ada yang mengarah ke le, ya. Ini contoh glukosa. Jadi atom C nomor 1 itu dari atas, nah 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini nomor 5, ya. Disebut atom C asimetris karena dia mengikat 4 gugus yang berbeda. Jadi di kanan ada OH, gugus ke-1, gugus kedua ada H, berbeda juga dengan yang di kanan. Gugus ketiga itu adalah gugus aldehid, berbeda. Udah 3, gugus keempat gugus alkohol, berbeda. Jadi ini atom C nomor 5 ini mengikat 4 gugus yang berbeda, maka disebut atom C asimetris. Nah, di mana gugus OH-nya ada yang berletaknya di kanan, disebutlah D. Ada yang OH-nya letaknya di kiri, disebutlah L. D dan L, dekstro dan lepo. Jadi glukosa D artinya OH-nya ada di kanan, L artinya OH-nya ada di kiri. Jadi jelas ya bentuk monosakarida glukosa. Sekarang kita lihat apa itu disakarida. Namanya aja disakarida, berarti terbentuk dari 2 molekul monosakarida. Yang termasuk disakarida ada 3 juga. Ada sukrosa, ada maltosa, ada laktosa. Yang kesemuanya memiliki rumus yang sama, C12H22O11. Sukrosa terdiri gabungan dari 2 monosakaridanya apa saja? Glukosa dan fruktosa. Maltosa gabungan dari 2 monosakarida glukosa. Sedangkan laktosa yang dikenal dengan gula susu ini gabungan dari glukosa dan galaktosa. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan disakarida. Bagaimana kita lihat satu persatu rumus strukturnya. Sukrosa itu yang sehari-hari dikenal dengan gula pasir, ya. Gula pasir itu diperoleh dari apa? Dari batang tebu atau dari akar tanaman bit atau juga dari buah-buahan, dari madu, ya. Sukrosa itu kadarnya 6 kali lebih manis daripada laktosa dan 3 kali lebih manis daripada maltosa, ya. Tetapi sedikit lebih manis dari glukosa, tetapi sekitar setengah dari kemanisan fruktosa. Nah inilah sukrosa, ya, terbentuk dari 2 monosakarida yaitu glukosa ini dan ini fruktosa, ya. Membentuklah sukrosa, kan masuknya ke disakarida. Ada juga disakarida yang kedua itu adalah maltosa. Maltosa itu gabungan dari 2 monosakarida glukosa, membentuklah suatu maltosa. Maltosa tidak terdapat dalam keadaan bebas, tetapi diperoleh dari hidrolisis amilum dengan pengaruh enzim atau asam. Maltosa biasanya terdapat dalam makanan bayi. Nah, karbohidrat yang disakarida yang ketiga itu adalah laktosa. Laktosa atau gula susu terdiri dari 2 monosakaridanya glukosa dan galaktosa, bergabunglah membentuk laktosa, ya. Nah, ini bergabung. Laktosa itu terdapat dalam air susu binatang menyusui seperti susu sapi, susu kambing, itu yang disebut dengan laktosa. Polisakarida. Nah, polisakarida itu terdiri dari namanya poli, lebih dari 2 monosakarida, ya. Jadi banyak molekul mono.
Polisakarida itu merupakan hasil polimerisasi kondensasi dari D-glukosa. Nah, tadi udah dipelajari apa itu D-glukosa. Contoh yang termasuk polisakarida itu adalah amilum, glikogen, dan selulosa. Ya. Struktur dari amilosa, ya, ini kan poli, lebih dari 3 nih struktur. Ikatannya itu adalah ikatan kondensasi, ya, dari 3 nih, 3, 1, 2, 3 itu melepas 2 molekul H2O. Ya, inilah reaksinya kondensasi. Ini termasuk polimerisasi kondensasi untuk amilosa. Lanjut, struktur selulosa. Nah, struktur selulosa ini ada namanya poli, ya lebih dari 3 ya, lebih 4, pokoknya poli banyak. Ini selulosa. Ini contohnya dari 4 molekul ini monosakarida. 1, 2, 3, 4. Ya. Ini struktur selulosa. Bagaimana struktur dari glikogen? Nah, glikogen itu dikenal dengan nama gula darah. Jadi di dalam darah kita itu ada kadar gulanya. Ikatannya adalah ikatan antara monosakarida dengan monosakarida yang lain, ada ikatan alfa 14, ada alfa 16. Maksud 14 di sini antara ikatan atom C nomor 1 nih, nomor 1. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nomor 1 dengan nomor 4. Nih, dengan nomor 4. Nah, ini nomor 4. Karena menghitung satunya dari sini 1, 2, 3, 4. Jadi ikatan antara atom C1 dan 4 dari 2 monosakarida. Ada juga 1 dan 6 ya. Nah, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah, ini nomor 6. Dan ini C nomor 1. Ini nomor 1. Jadi ikatan antara 1 dan 6. Jadi alfa, ikatan alfa antara 1 dan 6. Inilah struktur glikogen, gak usah dihafal, cukup tahu aja ya. Anak-anak gak usah dihafal bahwa struktur glikogen ada ikatan C14 dan C16. Kita lanjut, sifat dari monosakarida. Yang kedua itu sifatnya ya, berupa monosakarida itu berupa zat padat berwarna putih, tapi kadar kemanisannya fruktosa lebih manis daripada glukosa, dan terakhir galaktosa. Jadi yang paling manis adalah fruktosa. Mudah larut dalam air dan bersifat optis aktif karena memiliki atom C asimetris. Jumlah isomernya 2 pangkat N. Ini 2 pangkat N. N itu banyaknya atom C asimetris ya. Kalau di karbohidrat itu C asimetrisnya ada 4 ya, 2 pangkat 4 jadi 16 isomer optis aktif ya. Apa sih isomer optis aktif itu? Yaitu mengalami mutarotasi. Contoh larutan alfa glukosa sudut putarnya ada yang 113, kemudian berubah dan akhirnya tetap pada posisi 52,7. Lalu glukosa dapat mereduksi larutan Fehling karena dia mengandung gugus aldehid. Lalu dapat diragikan dan difermentasi menjadi alkohol ya. Itulah, jadi karbohidrat itu ya bisa difermentasi menjadi senyawa alkohol. Sifat-sifat dari disakarida, rasanya sama manis, tapi manisnya yang paling manis sukrosa, baru maltosa, baru laktosa ya. Mudah larut dalam air
dapat mereduksi larutan pehling karena dia mengandung gugus aldehid ya, kecuali sukrosa. Bila dihidrolisis dia menghasilkan 2 monosakarida. Untuk sukrosa dihidrolisis dengan air sudah dijelaskan di awal, dihidrolisis itu direaksikan dengan air menjadikan untuk sukrosa glukosa dan fruktosa. Kalau maltosa 2 molekul glukosa dan glukosa. Kalau laktosa dihidrolisis dengan air menjadi glukosa dan galaktosa. Sukrosa disebut juga gula infet karena mengubah arah putaran cahaya terpolarisasi, dan apabila sukrosa dihidrolisis dengan air menjadi glukosa dan fruktosa. Itulah sifat-sifat karbohidrat disakarida. Sedangkan sifat-sifat yang poli rasanya tawar, biasanya karbohidrat yang poli tawar. Tetapi sukar larut dalam air karena molekulnya sangat besar ya. Bila dihidrolisis akan dihasilkan monosakarida berupa glukosa. Jadi kalau kita banyak makan karbohidrat, ujung-ujungnya larinya ke gula, glukosa. Ya, untuk penyakit diabetes sedikit, makanya takaran untuk makan karbohidratnya karena dihidrolisis akan menjadi glukosa. Pengujian karbohidrat ada 3, tapi yang umum adalah Zimolis ya. Apabila larutan karbohidrat ini diberi beberapa tetes larutan alpha-naptol, kemudian ditambah asam sulfat yang pekat secukupnya sehingga terbentuklah kedua lapisan cairan, maka bidang batas kedua lapisan itu akan terbentuk warna merah ungu. Ini uji karbohidrat ya, disebut dengan uji Molis. Ada juga nih gula pereduksi yaitu monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa, dapat juga diuji dengan larutan nih pehling atau benedik. Gula pereduksi atau monosakarida ya, gula pereduksi atau monosakarida dengan pehling nih atau benedik menghasilkan endapan merah. Endapan merahnya itu adalah Cu2O. Reaksi benedik itu dapat digunakan untuk memeriksa adanya gula dalam urin nih. Untuk yang penyakit diabetes diuji apakah urinnya mengandung glukosa atau karbohidrat atau tidak. Jadi uji. Reaksi Tolen juga bisa untuk lebih memahami sifat-sifat dari karbohidrat. Lalu untuk polisakarida yaitu amilum, glikogen, selulosa dapat diuji dengan yodin. Ini gampang nih. Amilum itu apabila ditambah yodin akan berwarna biru ungu. Kalau glikogen ditambah yodin berwarna coklat merah. Kalau selulosa ditambah yodin berwarna coklat ya. Ini contoh karbohidrat yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ini karbohidrat, ini contoh. Demikian apa yang disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi